Pernah baca quotes dari Om Edward Snowden. Dia seorang mantan CIA yang sekarang udah jadi warga negara Rusia gara-gara pernah ngebocorin data rahasia Amerika ya. Beliau punya tulisan yang gue yakin salah satu quotesnya bisa atau pernah lu baca gitu di media sosial. Tulisannya kayak gini. Quotesnya kayak gini. Ketika lu sedang melakukan kejahatan, tapi lu malah dianggap sebagai seorang penjahat, lu harusnya tahu kalau misalnya lu sedang berada di negara yang dipimpin oleh para penjahat. Dan quotes itu bener-bener langsung muncul di kepala gue ketika gue baca berita dari perjuangannya Bapak Riko Sempurna Pasaribu. Gue akan katakan beliau adalah seorang pejuang dan juga pahlawan. Beliau bukan tentara, beliau bukan polisi, beliau bukan pas pampres atau freedom fighter ya, megang senjata terus ngelindungin banyak orang. Beliau hanya seorang wartawan biasa. Beliau hanya seorang reporter biasa yang menjalankan tugasnya sama seperti jurnalis pada umumnya. Nyari berita di daerahnya gitu. Tapi ketika tanggal 29 gue langsung dapat kabar ya, gue baca berita dari TV On News kalau misalkan ada wartawan beserta keluarganya tewas terbakar usai bongkar perjudian. Dan wartawan tersebut tidak lain adalah Bapak Riko itu sendiri. Ketika gue baca beritanya pertama kali, gue kaget. Kenapa? Soalnya gue kira kejadian-kejadian kayak gitu udah kelar gitu waktu zamannya Pak Novel Baswedan gitu men. Yang dia disiram air keras gara-gara coba buat mengungkap korupsi. Itu bukan luka dia doang ya, tapi luka satu negara tuh cuy. Sekarang lu kasih tau ke gue kalau misalnya ada peristiwa yang serupa, tapi nggak cuman ngasih luka doang, tapi sampai ngebuat orang tewas coy. Gue biasanya buat video ngopi cuma pengen informasin dulu pada kalau misalnya ada informasi yang bisa kita diskusin bareng-bareng di kolom komentar. Karena gue suka banget ketika lu ngasih informasi tambahan dan segala macem. Tapi buat video ngopi yang sekarang, gue nggak pengen lu cuma dapat informasi doang, tapi gue pengen lu inget nama beliau. Karena ada seorang pejuang di negeri ini, yang sampai harus meninggal buat ngelawan musuh yang seharusnya dilawan satu negara, men. Kalau misalnya lu ngelihat Om Ferry keren banget gara-gara buat video tentang langkah preventif judi online bahaya gimana, lu harus ngasih respect setinggi-tingginya buat beliau. Dengan cara gak ngelupain perjuangan beliau sampai sekarang. Gue gak kenal orangnya, dan gue baru kenal ketika emang ada kejadian kayak gini. Menjadi seorang wartawan, menjadi seorang reporter, content creator atau jurnalis ya, di zaman yang sekarang menurut gue tuh susah banget. Apalagi punya kredibilitas yang tinggi. Gue sadar banget kalau misalkan banyak teman-teman content creator gue yang gak berani ketika ngebahas soal politik, ketika ngebahas soal arah kebijakannya kayak gimana, apalagi soal peristiwa-peristiwa kayak gini. Wah, takut dolar kuning bang, wah takut nanti ditandain sama penguasa segala macem. Jadi gini, sekarang susah banget cuy nyari jurnalis yang kredibel gitu. Susah sekarang buat bener-bener stand up sendiri buat nyajin informasi seobjektif mungkin tanpa adanya subjektivitas dan segala macam, tanpa adanya pengaruh dari buzzer, endorsement atau arah politik gitu ya. Makanya gue bisa bilang kalau misalkan ada temen lu yang seorang jurnalis, temen lu yang seorang wartawan, temen lu yang seorang reporter atau content creator yang sampai sekarang mereka masih ngeberitain ini berita-berita kayak gini secara faktual, oke. Ya mungkin ada bumbu sedikit opini, tapi harus tahu kalau misal opini itu bener gitu, bukan opini yang cuman ngejilat beberapa pihak gitu men. Menurut gue lu harus ngasih apresiasi sih yang setinggi-tingginya, karena gak gampang sekarang kayak gitu. Gue ngerasa banget ketika gue buat video-video nobar di debat pilpres kemarin ya. Gue dianggap kayak jadi youtuber politik lah segala macam. Padahal yang gue lakuin cuma pengen buat lo tahu aja visi misi dari masing-masing calon presiden gitu. Gue gak ada kepikiran buat kampanye di sana gitu, buat kubu 01 atau 03. Tapi gue gak pengen lo nyesel aja sih pilih calon pemimpin nanti 5 tahun ke depan. Dan ironinya adalah di negara kita yang demokrasi ini, kita masih didriven sama orang-orang atau sama suara-suara yang berkemungkinan bisa dibayar gitu buat nyoblos. Dan oke, kita balik lagi ke beritanya Bapak almarhum Riko ya. Ini video gak gue monetisasi by the way, karena dasarnya gue pengen bener-bener ngasih informasi ke lu. Bener-bener pengen lu inget doang, gak ada tiba-tiba ada iklannya. Jadi kalau misalnya gue baca berita-berita yang terkait sama peristiwa di tanggal 27 kemarin itu, ternyata
udah ada investigasi dari tim forensik dan juga kepolisian di daerah sana kalau misalkan penyebabnya masih belum diketahui secara resmi kayak gimana. Jadi masih dicari tahu lah itu apinya dari mana. Tapi gini, gue ngerti banget kenapa TV One memutuskan untuk langsung buat berita dengan judul kayak gitu. Oke, karena tidak mungkin gitu men, tidak mungkin di satu rumah Kabupaten Karo, oke, satu rumah di Kabupaten Sumatera Utara kebakaran, dan yang kebakarannya itu rumahnya wartawan yang baru aja ngeliput perjudian di daerah sana gitu. Kayak possibilitiesnya bener-bener kecil banget kalau misalnya itu cuman karena kebocoran gas biasa gitu men. Susah buat diambil nalarnya. Emang orang-orang tahu dari mana bang kalau misalkan beliau lagi ngeliput tentang perjudian? Jadi gini, beliau punya akun Facebook dan beliau aktif banget ya katanya buat apa namanya, buat ngasih informasi oke terkait pekerjaannya. Dan selama seminggu terakhir beliau selalu buat status untuk apa namanya, untuk nge-reveal beberapa fakta-fakta soal perjudian di daerahnya. Dan di postingan terakhirnya seperti itu udah bisa jadi petunjuk kalau misalkan mungkin aja terjadinya kebakaran ini merupakan sebuah kesengajaan dari oknum tertentu yang merasa mungkin bisnisnya tersinggung. Balik lagi, gue gak pengen lu ngelupain beliau men. Itu inti dari video ngopi kesempatan kali ini. Gue harap kita sama-sama berbelasungkawa karena udah kehilangan seorang wartawan yang sangat amat berdedikasi, yang sangat amat gigih, yang menurut gue bisa menjadi contoh bagi wartawan-wartawan dan orang-orang lain yang memang kerja di bidang jurnalisnya untuk tetap berani memberitakan sesuatu yang memang seharusnya harus beritakan. Itu aja mungkin ngopi sekarang, jadi thank you.